Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Rai. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik saja. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, untuk subtema 1 dan subtema 2. Untuk muatan pelajaran PPKN, materinya tentang aturan. Oke, mari kita mulai. Oke, mari kita baca percakapan antara Dika dan Doni. Kak Doni, aku ingin bermain bola di lapangan. Nanti ya Dik, ibu sedang pergi ke pasar. Ibu berpesan agar kita menjaga rumah. Aku bosan dari tadi main di rumah, Kak. Kita tidak boleh keluar rumah tanpa meminta izin dari orang tua, Dik. Ayo kita bermain di teras rumah. Ayo Kak, aku bawa mainanku keluar boleh Kak? Tentu Dik, setelah selesai rapikan lagi mainanmu ya. Nah oke anak-anak, itu adalah contoh percakapan antara Dika dan Doni. Di dalam percakapan Dika dan Doni terdapat aturan. Nah, dapatkah anak-anak menyebutkan yang mana yang merupakan aturan? Oke. Nah, yang pertama di sini kita tidak boleh keluar rumah tanpa meminta izin dari orang tua. Itu adalah aturan yang pertama. Kemudian masih ada lagi, yaitu setelah selesai rapikan mainanmu. Nah, ini adalah aturan yang kedua, yaitu merapikan mainan setelah selesai bermain. Nah, kita sudah melihat contoh aturan. Apa sih arti aturan? Aturan adalah petunjuk atau tata cara kita untuk bertingkah laku. Aturan biasa juga disebut dengan tata tertib. Aturan ada di mana-mana. Ada di rumah, di sekolah, di masyarakat, di jalan raya, bahkan dalam bermain juga ada aturannya. Aturan dalam bermain wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Nah, lalu apa manfaat dan guna dari aturan itu? Nah, aturan dibuat agar hidup kita menjadi tertib dan teratur. Jika kita mematuhi aturan, maka kehidupan akan menjadi lebih tertib dan lebih teratur. Aturan di rumah harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Nah, berikut Pak Ray akan menjelaskan beberapa contoh aturan yang ada di rumah. Nah, yang pertama, rajin mencuci tangan, apalagi sekarang di masa virus corona. Tentunya kita semua diharapkan untuk rajin mencuci tangan, baik sebelum melakukan suatu kegiatan ataupun setelah selesai melakukan kegiatan. Nah, contoh selanjutnya adalah tidak melawan orang tua. Tentu semua orang tua mengharapkan anaknya untuk tidak melawan orang tua. Merapikan mainan setelah selesai bermain, belajar sebelum bermain, minta izin jika bermain di luar rumah, merapikan tempat tidur sendiri. Nah, itu adalah beberapa contoh aturan di rumah. Nah, tentunya setiap keluarga, setiap orang tua mempunyai aturan untuk di rumah untuk anak-anaknya. Nah, anak-anak bisa nanti menyebutkan aturan-aturan apa saja yang berlaku di rumah anak-anak. Oke, selanjutnya aturan saat bermain di rumah teman. Nah, tidak hanya di rumah kita sendiri, di rumah orang lain juga pasti ada aturannya. Apalagi kalau kita bermain. Nah, contoh yang pertama,
kita tidak boleh curang saat bermain. Nah, sama seperti tadi, merapikan kembali mainan jika sudah bermain. Berpamitan kepada orang tua teman ketika hendak pulang. Nah, kenapa kita harus pamitan dengan orang tua teman? Ini tujuannya agar ketika kita pulang, orang tua teman itu mengetahui. Tapi kalau kita pulang tidak berpamitan atau tidak memberitahu mereka, mereka tidak tahu. Jadi nanti mereka pikir terjadi apa-apa begitu. Kemana sih itu tadi kok tiba-tiba hilang? Nah, itulah tujuan kita berpamitan, kita memberitahu. Nah, meminta izin sebelum meminjam mainan atau barang teman. Ini harus ya. Oke, ini beberapa contoh sikap ketika bermain di rumah teman. Nah, apakah sikap yang ada dalam tabel ini sudah sesuai atau tidak sesuai dengan aturan? Yang pertama, masuk ke rumah teman tanpa mengucapkan salam. Apakah itu sesuai atau tidak sesuai? Oke, tidak sesuai. Yang kedua, meminta izin sebelum meminjam barang teman. Meminta izin sebelum meminjam barang teman sudah sesuai. Bermain di rumah teman hingga larut malam tidak sesuai ya, karena bermain sampai larut malam itu dapat mengganggu orang, mengganggu keluarga teman kita. Yang keempat, menjaga mainan teman agar tidak rusak. Ya, sesuai. Saat kita memakai atau meminjam mainan teman atau apapun itu, barang kepunyaan orang lain, kita harus bertanggung jawab. Nah, jika kita tidak bertanggung jawab, suatu saat kita mau meminjam lagi, orang tidak mau memberi pinjaman karena kita tidak bertanggung jawab. Ya, itu tujuannya. Berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang, ya itu sudah sesuai. Yang keenam, membawa mainan teman tanpa sepengetahuannya. Ya, tentu saja itu tidak sesuai karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Membawa mainan teman tanpa sepengetahuan itu sama saja dengan ya mencurinya atau ya menyembunyikannya. Yang ketujuh, masuk ke kamar teman tanpa izin. Tentu saja ini tidak sesuai. Selanjutnya, contoh manfaat mematuhi aturan. Nah, di sini Pak Rai mengambil 3 contoh saja. Nah, yang pertama, rajin menggosok gigi. Manfaatnya gigi menjadi bersih dan tidak berlubang. Gambar selanjutnya itu membersihkan kamar tidur. Manfaatnya kamar tidur menjadi bersih dan rapi. Untuk gambar selanjutnya, tidur dan istirahat yang cukup. Manfaatnya badan menjadi sehat dan segar serta mata tidak mudah mengantuk. Nah, itu beberapa contoh manfaat mematuhi aturan. Tentunya anak-anak bisa menyebutkan contoh lainnya dan juga manfaatnya. Untuk selanjutnya, contoh akibat melanggar aturan. Kalau tadi sudah contoh manfaatnya, sekarang contoh akibat melanggar. Nah, di sini Pak Ari juga mengambil 3 contoh. Yang pertama, menonton televisi sampai larut malam. Apa akibatnya? Tentu saja akibatnya akan bangun kesiangan dan mengantuk keesokan harinya. Sebaiknya menonton TV jangan sampai larut malam. Contoh kedua, ini seorang anak yang sedang bermain game, tapi dia bermain game sampai lupa waktu. Itu juga ada akibatnya yang tidak baik, yaitu lupa belajar karena kelamaan menatap handphone atau smartphone-nya. Mata menjadi sakit, juga menyebabkan bisa terlambat tidur dan bangun kesiangan. Nah, yang ketiga yaitu membuang sampah sembarangan.
tentu saja akibatnya lingkungan menjadi kotor, dan jika lingkungannya sudah menjadi kotor, itu dapat menjadi sumber penyakit. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang untuk diingat dan dilakukan. Sikap mematuhi aturan harus dilaksanakan di mana saja. Tadi sudah dijelaskan bahwa dimanapun terdapat aturan yang berlaku, baik itu di rumah, di sekolah, di tempat bermain, bahkan di jalan raya, semuanya mempunyai aturan. Tidak taat peraturan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, misalnya Pak Ari akan mengambil contoh ketika kita di jalan raya. Kita semua tahu bahwa ada lampu lalu lintas yang mengatur. Ketika lampu berwarna merah, berarti kita harus berhenti. Nah, jika kita tidak berhenti pada saat lampu warna merah menyala, itu dapat membahayakan diri kita, dapat juga membahayakan orang lain. Jadi ketika kita tidak menaati peraturan, bisa merugikan diri sendiri, bisa juga merugikan orang lain, karena dapat menyebabkan kecelakaan, tabrakan. Nah, ketika melaksanakan aturan, kita harus melaksanakannya dengan tulus dan ikhlas. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Sampai jumpa.